warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pasau dengan NIM 24044111446. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Nah, topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama tunggal yang disebut bus atau backbone. Data dikirim ke kabel utama dan diterima oleh semua perangkat, tetapi hanya perangkat tujuan yang akan memprosesnya. Nah, kelebihan dari topologi bus. Kelebihan topologi bus yang pertama, sederhana, paling mudah dan cepat diimplementasikan, terutama untuk jaringan kecil. Yang kedua, hemat kabel, membutuhkan sedikit kabel dibandingkan topologi lainnya, kecuali jaringan sangat besar. Yang ketiga, murah, biaya instalasi cenderung lebih rendah. Nah, kekurangan topologi bus. Kerusakan tunggal. Jika kabel atau backbone utama putus atau bermasalah, seluruh jaringan akan lumpuh atau single point of failure. Yang kedua, sulit melokalisasi masalah atau gangguan pada kabel utama. Yang ketiga, kinerja menurun. Kinerja jaringan akan melambat secara signifikan jika banyak perangkat ditambahkan atau ketika trafik tinggi, karena hanya ada satu jalur komunikasi yang digunakan bersama. Nah, yang ketiga, terminasi diperlukan. Kedua ujung kabel backbone harus diberi terminator untuk mencegah sinyal memantul. Nah, berikut jenis media transmisi yang digunakan. Pada gambar tersebut, garis hijau solid yang menghubungkan perangkat PC, switch, dan server, mewakili kabel jaringan atau network kabel. Nah, dalam simulasi jaringan seperti yang terlihat, media transmisi yang paling umum digunakan untuk koneksi antar perangkat dalam LAN atau Local Area Network adalah kabel tembaga. Kabel tembaga twister pipe atau UTP atau STP, khususnya kabel Ethernet. Nah, kelebihan kabel UTP, murah, yang pertama murah dan mudah didapat. Biaya produksi dan instalasi relatif rendah dan sangat umum digunakan. Yang kedua, fleksibel. Kabelnya tipis dan mudah diketuk, memudahkan instalasi di ruang sempit. Yang ketiga, standar umum. Digunakan secara universal untuk koneksi LAN, misalnya koneksi ke port RJ45. Nah, kekurangan kabel Twitter Pair atau UTP, STP. Efektif untuk transmisi kecepatan tinggi seperti Gigabit Ethernet, biasanya hanya sampai 100 meter. Yang kedua, rentan intervensi, khususnya UTP. Sangat rentan terhadap noise dan interferensi elektromagnetik. Yang ketiga, kecepatan terdapat. Meskipun sudah sangat cepat, hingga 10 Gbps atau lebih, serat optik masih menawarkan kecepatan dan bandwidth yang jauh lebih tinggi. Nah, berikut IP address yang digunakan. Gambar topologi bus tersebut menampilkan konfigurasi IP address spesifik yang digunakan. Namun, dalam sebuah simulasi jaringan sederhana seperti ini, umumnya digunakan alamat IP privat. Pilihan address yang sering digunakan adalah salah satu dari rentang berikut. Contohnya kelas A, 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, jika ini adalah jaringan tunggal atau tidak di subnet, mungkin digunakan subnet kelas C seperti contoh IP network 192.168.1.0/24. Dengan konfigurasi tersebut, IP address yang mungkin digunakan adalah PC0 sampai PC4 menggunakan IP dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.0. Nah, server 0 menggunakan IP statik yang mudah diingat, misalnya 192.168.1.10. Nah, untuk mengetahui IP address pastinya, kita perlu melihat konfigurasi di setiap perangkat atau PC dan server dalam simulasi tersebut. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.